orang ngepil, orang mabuk. Narkoba itu ya itu dulu kalau masih ingat aku waktu kecil, judi itu legal, Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru, masih sama saya Faisal Kamal dan sama Mas Ili. Mas Ili, kita lanjutin obrolan yang kemarin. Ini karena sudutnya juga lagi asik di ruangan, walaupun ada suara-suara dikit di luar, kita tetap santai ya Mas Ili? Santai ya? Oke. Mas Ili, aku mau ngelanjutin obrolan yang kemarin tuh tentang bagaimana orang tua, kan wajar ya orang tua punya harapan sama anak, kan wajar. Bahkan obrolan kita sebelumnya tuh ngebahas tentang bisa jadi anak itu jadi obsesi atau imajinasi tertingginya. Anak jadi imajinasi tertingginya orang tua. Tapi di obrolan kemarin tuh aku sempet tertarik membahas tentang Mas Ili itu bilang kalau orang tua itu mesti nyiapin emosional sama spiritualnya yang dijaga ke anak. Karena konteksnya bisa apapun. Nah, dari situ dulu Mas Ili, aku lagi pengen belajar lebih banyak sama Mas Ili tentang gimana sih orang tua ngejagain tentang spiritual sama emosionalnya supaya tetap anaknya terjaga aman walaupun konteks atau intelektualnya bisa apapun. Monggo Mas Ili. Ya, Sal. Kalau dalam proses hidup manusia itu kan selalu begitu, Sal, sama. Terus harus belajar, nggak ada waktu kan. Yang kita ulang-ulang bahwa belajar itu kan terus bahkan sampai ke liang lahat kan, menuju liang lahat kan. Betul. Dan bersyukur karena kita ini belajarnya berjamaah bersama-sama. Kita ini yang bersepakat saling berguru itu kan tidak ada yang lebih tinggi tempat kita. Bahwa siapa yang sedang jadi guru pada saat situasi apa itu. Maka ketika ngobrolin tentang anak menjadi harapan tertinggi orang tua itu, ya itu sudah jadi jadi harapan terbesar ya, mungkin tertinggi manusia atau orang tua dimanapun itu. Setiap orang tua kan sebenarnya punya kekhawatiran. Dirimu dalam masa sekarang, putra-putramu dua itu usianya remaja. Ya kan, dalam posisi itu kan ada kekhawatiran baru. Sama dengan aku, ketika putra-putriku itu menginjak mulai usia pernikahan, mulai pacaran. Bahkan alhamdulillah dua putraku yang pertama dan kedua sudah menikah. Aku, dirimu dan Akbar tuh berbeda-beda. Pasti. Nah disitulah manusia itu terus belajar. Karena yang disebut kata tadi bertahap-tahap. Dan yang kita bayangkan anak kita itu harus seperti harapan kita. Harapan kita itu kan satu hal, tetapi apakah harapan itu akan berhenti situ? Enggak, karena akan terus kita mau anak-anak kita itu merevisi generasi kita juga akan menjadi lebih baik dibanding saat ini kita berada itu. Hal pertama yang kita sadarkan kepada diri kita, ingatkan kepada diri kita itu, pertama kalau kita punya, kayak aku punya anak tiga, yang selalu obsesi tertinggiku itu ya pertama itu rukun. Rukun udah, karena sudah hadir mantu baru kan, mantu satu, mantu dua, karena yang kedua sudah nikah dan sudah punya putra kan. Yang sebentar lagi ini akan nikah, akan hadir lagi mantu yang baru. Karena aku tahu obsesiku pertama aku berhasil karena ketiga anakku itu rukun. Tapi barangkali ada kekhawatiran baru yang mulai aku mulai menua ini. Kekhawatiran baru adalah mantuku ini yang aku harapkan adaptasi dan rukun dengan tiga yang lain. Tambah dua, bapak dan ibunya, dalam hal ini aku. Maka itu prosesnya panjang kalau udah ngomongin itu bertahap-tahap. Makanya obsesi orang tua itu sesuai kepentahapan usia orang tua itu, atau sedang dalam konteks atau dalam posisi yang diinginkan apa orang tua itu. Itu Sal. Kalau dirimu Sal, apa sih kegelisahanmu untuk dua putramu yang sekarang menginjak remaja itu? Menarik Mas Ili. Kegelisahan ya akhirnya jadi kata yang banyak dipikirin sama orang tua hari ini, terutama di usia yang anak-anaknya remaja. Ya kayak aku ngobrol sama Mas Fendi, Mbak Tuti dan beberapa teman-teman yang juga datang ke rumah atau nanya,
Yang rata-rata seusiamu ya? Rata-rata seusiaku. Putra-putranya remaja ya? Betul. Memasuki remaja dan remaja? Betul, memasuki remaja dan remaja. Ada hal yang mereka baru sadar bahwa mereka sibuk ngurusin sesuatu yang kalau Mas Ili sempat yang di konten sebelumnya adalah alasannya bisa apapun. Kadang-kadang alasan cari uang, alasan kuliah dan yang lain-lain. Tapi ketika dia sibuk ngurusin sesuatu yang sifatnya ekonomi, anggaplah itu ekonomi kita supaya bisa kita maklumin alasannya ekonomi, dia baru sadar bahwa anaknya kok tiba-tiba udah remaja. Wah, anak saya udah remaja. Sementara dia belum ngerasa belum banyak menanamkan, kalau dianggap menanamkan atau menceritakan atau membekali anaknya sesuatu yang sifatnya yang Mas Ili bilang tadi, emosional dan spiritual, karena sibuk ngurusin urusannya dia. Padahal sesuatu yang sifatnya emosional sama spiritual itu kan sifatnya jangka panjang. Bener. Jangka panjang Mas Ili. Aku nganggapnya bahwa loh, kalau sibuk ngurusin yang intelektual itu hari ini karena konteksnya sangat konteks banget. Sementara emosional sama spiritual itu kan bagaimana dia bersikap nanti ketika remaja, bagaimana dia memilih pasangan, bagaimana dia di ruang kerja menjadi seorang pemimpin dalam sebuah usaha gitu lah. Yeah. Nah, kekhawatiranku justru ketika anak-anakku nih remaja tapi ke depan gimana ya, makanya pikiran untuk 3 tahun ke depan anakku menurut imajinasiku atau menurut harapanku mau jadi apa, ya aku udah mulai mikirin tuh Mas Ili. Nah itu kan yang membuatku akhirnya bergeser ke Semarang dari Jakarta, memang mencari ke depan itu pengen apa. Jangan cuma fokus sama hari ini anaknya jadi apa, karena berarti kan yang saya fokusin kan cuma situasinya, bukan konsep atau masa beberapa tahun ke depan anak saya mau jadi seorang apa. Nggak ngomong cita-cita bisa jadi keinginannya dia, tapi kan emosional dan spiritualnya bisa lah kita membekali supaya anak kita masih sesuai sama harapan tertingginya kita. Kan Mas Ili juga pasti dengan masa lalunya Mas Ili, anak-anaknya, bagaimana proses kreatifnya membesarkan Kak Anis, Kak Salma sama Kak Nabila kan punya tahap-tahap yang berbeda dan pasti mungkin ada perselisihan, ada diskusi, ada perbedaan pendapat. Menurutku itu yang jadi kegelisahanku, makanya aku mencari tempat untuk anak-anakku bisa hidup atau bisa berlingkungan yang aku percayai lingkungannya atau lingkungannya trust. Itu dari kegelisahanku Mas Ili. Iya. Wah, itu ya. Kita tuh bisa ya ternyata sebagai manusia tuh bisa advance diri kita sendiri gitu loh. Ya memang salah satu faktor terbesar pasti aku sih percaya banget lingkungan dan komunitas gitu. Makanya aku terus mengingatkan buat teman-teman yang entah sudah berhasil atau belum berhasil ya tetap harus ingatlah, kita tuh gak sendirian, kita tuh bareng-bareng semuanya. Misal katakanlah ada teman-teman yang membutuhkan aku di dalam usahanya, katakanlah Kak aku mau belajar Fiverr, Kak aku mau belajar apa segala macam, ya udahlah undang aku juga gak harus dikasih saham. Ya kalau aku dikasih saham ya alhamdulillah, tapi kan tidak, kan kita sudah sepakat ilmu kan yaudah kita share aja gitu. Paling ada hal yang kayak gitu yang harus kita selalu sadar dan selalu ingat dan selalu ingat kita tuh mulainya dari mana. Gitu. Aku tahu salah waktu itu di usia putraku itu menginjak remaja. Aku tahu bahwa persoalan putraku itu nanti sebenarnya persoalannya itu sama dengan persoalanku di waktu remaja dulu. Kenapa? Karena aku selalu bilang bahwa anak itu jatuhnya buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Aku sebagai pohon, putra-putraku sebagai buahnya. Maka aku ngerti bahwa persoalan anakku itu adalah sama dengan persoalanku di masa lalu. Hanya berbedanya adalah situasi kondisinya itu berbeda karena zamannya berbeda. Dan aku tahu pada saat aku muda remaja itu sebenarnya aku bilang, kalau orang bilang umum gini namanya memberontak. Orang bilang di masa dulu itu aku disebut sebagai melawan orang tua atau melawan keluarga.
Tetapi aku bersyukur aku belajar terus sebagai orang tua. Ketika putraku remaja itu, pada saat itu, Anis yang nomor 1 yang cowok itu usia sekitar 16 tahun. Mulainya dia 15-16 tahun dia mulai homeschooling. Mulai seperti dia dalam tanda kutip tidak manut sama orang tua. Dan dia jarang pulang. Gitu ya. Di WA aja nanti jawabnya baru besok paginya. Besok paginya pun dia posisinya tuh sudah menjelang pulang ke rumah. Maka aku kan bilang, Sal, hati-hati loh, persoalan duwe anak lanang gue luwih angel dibanding duwe anak wedok. Ini pengalamanku ya. Tapi nanti pasti untuk orang tua lain akan berbeda ya. Tapi ini untuk konteksku. Betul. Dan aku bilang sama istri waktu itu, lah ya Nduk, awake dhewe iki kita ini sebagai orang tua dari sisi hidup ekonomi alhamdulillah ya Gusti Allah maringi yang lumayan lah gitu. Tapi kenapa putra kita yang pertama nek dikandani kok ora manut gitu. Hasil dari ngobrol sama istri itu Sal, lama-lama itu gini Sal, bukan mengatakan bahwa anak kita tuh tidak manut atau anak kita melawan, ternyata gini Sal, oleh lantaran aku belajar terus, baca buku lah tentang bagaimana harus menjadi orang tua baik, belajar hadis lah setiap hari, aku berusaha keras karena aku tuh mu'alaf, aku belajar terus. Ternyata sederhana, akhirnya konsep itu muncul dalam otakku. Apa? Anis itu sedang dalam posisi mencari identitasnya sendiri. Oh, oke. Mencari identitasnya sendiri. Ternyata anakku seperti tidak mau manut dengan aku itu ternyata itu identify dia terhadap persoalan dia, terhadap keinginan dia, terhadap situasi yang pada saat itu mempengaruhinya. Itu ternyata itu Sal. Dan aku bersyukur karena waktu mudaku itu ya tidak jauh dari yang Anis lakukan, karena aku kan dulu kan waktu remaja kan minggat terus, SMP aku udah minggat dari rumah pergi. Oh gitu. Tapi bersyukur aku sama anakku nggak pernah mengatakan nek kowe ra manut karo aku wis minggat wae. Aku bersyukur kayak gitu. Karena orang tuaku dulu mengajarkan dengan pitutur itu. Nek kowe ra manut minggat. Pada saat aku SMP aku minggat. Ternyata hati-hati loh jadi orang tua itu. Tapi waktu aku minggat dulu itu nggak karena melawan, karena orang tua aku menyuruh aku minggat. Nah, sesederhana itu. Makanya aku belajar pada saat ketika Anis itu nggak pulang. Tapi ya sudahlah gitu. Lama-lama Sal, percaya nggak tahu apa yang menyebabkan, pasti karena Allah. Aku sama istriku tuh nerima aja udah. Terus kalau pulang ya udah, dari mana tuh kok nggak pulang gitu. Ya cerita. Akhirnya anakku itu ya pulang nggak pulang itu nggak apa-apa. Yang akhirnya apa? Meningkat satu hal. Kalau nggak pulang pamit. Pak, Bu, aku mau nginep di tempat A, B, C. Kok meningkat ya? Nah, inilah mulai terjalinnya dialog-dialog secara lembut tapi perlahan-lahan. Tapi orang tua harus mau membuka diri masalahnya. Bahwa kita kan nggak tahu sebenarnya anak kita tuh di luar rumah itu ngapain. Tapi kita ngeklaim kalau nggak pulang itu bisa jadi negatif. Nah, itu kan awal muasal masalah sebenarnya, karena kita langsung mencurigai, atau kalau mencurigai itu sama dengan kalau orang tua kepada anaknya itu sama dengan doa. Nah, itulah saya dan Ririn istriku itu, aku berhati-hati untuk berprasangka kepada putraku itu. Nah, pada setelah itu kemudian, kalau kamu ngerti ceritaku dan Anis pernah bercerita sendiri, nanti kapan-kapan Anis didatangkan, baru mulai sekarang ini 20 tahun 2022 ini, kalau mundur baru mau gabung di komunitas yang kita bareng-bareng belajar itu baru 4 tahun terakhir. Menjelang dia nikah. 2019-an ya? Iya. 2018. 2018, 2019 itu mau gabung. Itu lantaran aku bohongin. Calon istrinya atau pacarnya itu kebetulan sudah lulus S1, terus masuk ke S2. Kemudian di antara S2 itu waktunya kan banyak kosong. Saya minta magang di tempat pemilik ya non, aku panggilnya namanya Parama. Aku kalau manggil non Parama, non magang tempat pemilik non. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Memang saya gunakan sebagai salah satu yang bantu aku waktu itu urusan riset sih. Waktu itu tahun 2018-an itu kita pas seru-serunya riset tentang blockchain. Itu. Nah ternyata apa?
orang tua pun ketika anaknya seperti dalam pikiran kita gesernya kepingin berpikir negatif, itu kita tarik lagi harus berprasangka baik terhadap anak kita. Karena jangan-jangan itu anak kita sedang proses identifikasi dirinya sendiri. Itu salah. Karena hati-hati, dirimu itu harus terus menarik diri untuk berprasangka baik kepada Husin maupun Ali. Ya, ya, menarik Mas Ili. Kata pertamanya kan tetap ya membuka diri pasti, terutama ketika sebagai orang tua seluas-luasnya membuka diri, karena belajar tadi Mas Ili bilang jangan-jangan dianggap pemberontakan padahal sedang identifikasi dirinya dia, mau cari jalannya seperti apa gitu Mas Ili. Menarik. Jadi kalaupun orang tua ngelihat anaknya seolah-olah sedang melakukan pemberontakan, tapi orang tuanya bersedia atau tetap sabar nahan diri, nggak juga terjadi konfrontasi terlalu besar, bahkan menjelaskan atau memberikan ruang, dia mau pergi nggak pulang nggak apa-apa, yang penting pamit. Tapi kan itu jadi menurutku ada ngikutin tapi ngasih guidance supaya nggak, ya bahkan tadi Mas Ili bilang ya nggak pulangnya tetap dianggap buruk kan sebetulnya apa yang dilakukan di luar. Apa mungkin karena Mas Ili juga memang punya masa lalu yang ya maklum lah, namanya juga anak laki-laki umur segini lagi banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin karena Mas Ili juga punya masa lalu yang mirip, akhirnya Mas Ili punya ruang untuk sabar lebih banyak. Aku anggapnya sabar karena mungkin masa laluku juga nggak sebanyak Mas Ili tentang hal-hal yang seperti itunya. Tapi nggak semua orang tua mampu untuk bisa untuk bisa membuka diri seluas itu. Tadi aku menarik ketika Mas Ili larinya ke teknis, di mana Mas Ili pengen bisa ngejagain Kak Anies, tapi calonnya yang sama Mas Ili dikanalisasi, ditaruh di sini. Itu kan strategi Mas Ili. Ya itu kreativitas. Yang kata Akbar kemarin, kreativitas itu bisa muncul dari secara instingtif aja. Secara naluri aja kita munculkan. Ya, kreativitas, strategi untuk bikin supaya Anisnya biar di rumah terus, pacarnya tak sandra di rumah. Iya, di rumah Sasongko untuk belajar blockchain itu, riset ya maksudnya. Ikut riset sama tim di waktu itu, risetnya riset blockchain. Menarik Mas Ili. Ada kata magang tadi di situ. Gini Sal, nah saat aku terusin dulu sedikit ya. Yeah. Saat Anis waktu aku mengatakan kalau nggak pulang pamit ya Kak, itu bukan tidak dimulai dengan konflik Kak. Jadi Sal, jadi aku sama istri itu ya tetap khawatir kan, lagi-lagi khawatir dan gelisah, anakku ini gimana sih nggak pulang ngapain gitu kan. Iya. Nah untuk mengatakan kepada Anis, ya pertama kali dimarahin kan, pasti tak omelin, kowe iki ora tau balik omah ora tau pamit gitu. Tapi lama-lama itu aku agak kendor karena aku kerasin gitu dia nggak dengerin. Ya dia bilang ya, tapi besok harinya juga nggak pulang lagi. Lah ngapain aku ngotot capek-capek, ya udahlah aku ikutin. Nah bahasanya yang aku rubah. Artinya bukan tidak dimulai dengan aku dan istri itu yang belajar, dan dimulai dari berkonflik kami ini. Saya dan istri berkonflik, sih anak ki koyo ngene iki. Nek zaman dulu waktu aku muda enak Sal. Aku iya, kalau orang tua aku kan aku nggak ngerti, tinggal dikampleng aja sudah. Iya dikampleng. Iya, zaman dulu kan gitu ya. Iya, terus kebiasaanku kan dulu ya biasa. Maka persis aku menguatkan apa yang kamu tanyakan tadi atau mengkonfirmasi. Aku validasi di sini. Aku bersyukur Sal karena kebetulan posisiku mungkin tidak seberuntung Anis di saat sekarang ya. Dulu itu posisiku sama sekali tidak beruntung karena di masa lalu situasiku itu lebih buruk dari itu. Karena aku di lingkungan dulu bahkan tidak pulang, mabuk pasti. Dan yang paling parah tempat kampungku itu, aku kampung daerahku yang kumuh kan. Itu kebiasaan berjudi itu bukan kebiasaan yang apa ya, kebiasaan yang ya itu tradisi. Judi itu di tempat kami itu udah tradisi. Tabu lagi ya. Jadi kebiasaan. Dan itu nggak ada rendah, nggak ada memalukan karena di kampung kami itu semuanya berjudi. Nah, bayangkan situasiku waktu aku seusia Anis
maaf malah aku di bawah usia Anis. Aku SD aja, lingkunganku itu yang namanya berjudi, orang ngepil, orang mabuk, narkoba itu ya itu dulu kalau masih ingat aku waktu kecil, judi itu legal, Sal. Iya, zaman dulu masih. Iya, namanya SDSB. SDSB aku ingat, aku masih. Ada lagi namanya Porkas. Porkas. Bayangkan hidup di keadaan berjudi itu, mengambil resiko besar itu sah di setiap kepala keluarga dimanapun itu berada di Indonesia. Ya, dilegalkan ya. Nah, aku sedang membandingkan Anis di masa sekarang. Anis itu menurut aku anak yang sangat beruntung, senakal-nakal dia. Paling-paling minum gitu. Iya. Di saat itu ya. Iya. Ketika dia masih remaja ya. Iya. Senakal-nakalnya dia paling-paling judi online. Sekarang. Lah dulu itu orang tua mengizinkan, kalau di sekarang kan kalau misalnya judi online mau main buah atau main apa kan kita sendiri ya. Itu kan langsung ketahuan kamu main apa yo gitu. Artinya ngegame sama judi kan kelihatan tuh. Bener. Tangannya kayak apa, tangannya geraknya kan beda itu. Iya benar. Nah kan gitu, Sal. Artinya itu aku memvalidasi bahwa Anis lebih beruntung dibanding aku karena situasinya itu aku sebagai orang tua bisa mengukurnya. Iya. Nah, pertanyaan magangmu itu yang sekarang aku, Sal, beruntung sekali kan kita punya kesadaran terus berproses itu loh. Terus mikir kita ini sebagai satu, kalau kita sebut komunitas terkecil di dalam sebuah komunitas itu kan keluarga. Keluarga, betul. Ya kan? Komunitas terkecil dari sebuah kerumunan komunitas itu kan keluarga. Alhamdulillah aku membangun keluarga itu seperti membangun komunitas. Makanya tradisi ngobrol ini yang mungkin menjadi penyelamat di dalam keluargaku. Ngobrol, diskusi terus. Makanya ada namanya family time. Di dalam family time itu turunannya adalah mastermind. Tapi mastermind family, keluarga inti aja. Aku, istri, Anis, Salma, Nabila. Di saat itu bahkan Nabila usia di awal-awal homeschooling, dia masih 9 tahun atau 10 tahun lampau itu aku sudah memulai budaya mastermind. Anak-anak kita ajarkan tentang, akhirnya adalah tentang ideologi sih. Bagaimana kalau kamu itu bersikap dan bagaimana kemudian sikap itu selalu muncul namanya konsekuensi atas apa sikap itu diambil. Lah itu yang terus kita obrolkan sih, Sal. Dan ini keren banget sih menurut aku. Ini menjadikan kami itu terus belajar tradisi-tradisi kelompok kecil kami di rumah ini, kami bawa ke tradisi-tradisi ngobrol di keluarga kita. Wah, Mas Ili, berarti parenting itu kompleks banget ya Mas Ili ya? Dimana tadi Mas Ili cerita tentang perbedaan zaman. Dulu aku ingat memang Mas Ili ngomong tuh aku jadi ingat, iya dulu tuh aku kecil itu orang judi itu ada legalisasinya dari pemerintah. Dan sekarang nggak ada. Tapi yang jadi pengembangan atau mungkin nggak banyak orang tua bisa lakukan sebetulnya, di mana Mas Ili dan keluarga membangun tadi mastermind, dialog, komunikasi ya, intensitas dialog. Dari situ aku nemuin gini Mas Ili, kalau ternyata tadi Mas Ili cerita bahwa Mas Ili berpikir bahwa anakku nggak pulang ini mabuk atau melakukan sesuatu yang tidak baik lah menurut Mas Ili. Apa itu nggak sebenarnya Mas Ili melakukan judgement sama dia, sama Kak Anis? Karena memang literasi Mas Ili dulu ya kalau nggak pulang ke rumah ya mesti nongkrong, karena lingkungannya Mas Ili kan lingkungan yang seperti itu. Gimana Mas Ili kalau kayak gitu? Iya gitu kan, Sal. Maksudnya setuju, aku agree apa bener yang kamu... judgement ya, maksudnya menghakimi keadaan yang memang belum tentu itu benar gitu Mas Ili. Lah itu kan persoalan orang tua kepada putra-putrinya. Iya. Nah, aku tidak menghindari apa yang kamu, bukan judgement kamu kepada diriku itu berkonfirmasi dan aku mengiyakan, agree atas apa yang kupikirkan bahwa anakku itu waktu nggak pulang itu melakukan satu tindakan negatif. Karena literasiku pada saat aku muda remaja itu kayak gitu.
oleh karena lingkungan. Iya. Nah, beruntungnya kan aku tahu Anis itu kan lingkungannya kan aku ngukur terus. Iya. Makanya disitulah orang tua yang terus harus nguntit, ngawal terus anakku lanang kini di kemana aja, siapa temannya, terus apa saja yang dilakukannya ketika dengan teman-temannya. Iya. Terus kalau kebiasaan dia di kamar tuh ngapain. Iya. Dan itu kan tanggung jawab orang tua. Wah, iya. Jadi orang tua mesti banyak strategi, tapi nggak juga ngerasa anaknya nggak nyaman karena tadi kalau ngerasa dikuntit, apalagi hari ini Mas Ili, sosial media itu kan anak kita bisa sembunyi atau kalau orang tuanya nggak tahu bagaimana cara nemeninnya, malah beneran komunikasinya makin jauh nanti Mas Ili. Ya itulah. Terus meneruskan agama mengatakan bahwa teruslah belajar beradaptasi dan belajar terus bahwa keadaan dunia itu kan bergeser-geser, berubah-ubah gitu kan. Ya nggak apa-apa, makanya persis orang tua yang harus terus belajar kekiniannya, yaitu harus mau tidak mau kan itu jadi syarat kalau putra-putrinya itu apapun yang dilakukan putra-putri kita tahu. Yeah. Syaratnya kan itu beradaptasi terus atas waktu itu. Iya, maka hal ihwal aku bilang gini, obsesi orang tua itu sangat benar dan mutlak. Yeah. Maka kita harus bisa mengukur putra-putri kita itu ideologi itu ya ideologi kita. Yeah. Nah, soal pilihan zaman teknis itu biarkan mereka itu diberi kelonggaran sebesar-besarnya. Okay. Nah, mundur sedikit ke ideologi. Apa cara teknisnya Mas misalkan kan bisa dikembangin itu. Yeah. Kalau aku mengembangkan tadi yang aku bilang, aku melakukan mastermind di keluarga itu, maka dialog atau berkomunikasi di dalam keluarga itu menurut aku menjadi pilar utama. Yeah. Ketika putra-putriku itu menginjak remaja itu aku hampir sebulan 2 kali loh salah ngobrol dengan anak-anakku. Saat aku Anis remaja, kebetulan aku kan sering ngisi di UI, ngisi di UGM yang S2, ngisi di banyak tempat kan. Pada saat itu tahun 2007, tahun 2000 sampai 2013 itu kan loadku untuk penerbangan kan sangat tinggi. Salah satu yang ku ceritakan di mastermind itu yang kami diskusikan adalah begini, misalkan contoh. Kak, Dek, Mbak, Bapak dan Ibu ini kan resiko meninggalnya kan tinggi. Yeah. Kita nggak pernah tahu karena penerbangan kami waktu itu tinggi itu. Pada saat itu ada banyak cerita ketika naik pesawat tahu-tahu hilang dan nggak lagi pesawatnya nggak ketemu gitu. Itu tuh kami imajinasikan dalam forum itu. Intinya adalah bahwa siap ya nek bapak ibu nanti ada apa-apa kamu bertiga yang penting rukun, yang penting terus bersama-sama terus saling bergandengan. Itu kan bagian orang tua terus menyampaikan mengabarkan kepada putra-putrinya itu untuk selalu rukun, untuk selalu bersama, untuk terus melihat bahwa sikap orang tuanya ngambil kesempatan atau mengambil situasi dan kondisi tuntutan untuk pergi dan akhirnya itu ada resiko konsekuensinya itu bahwa aku bisa mati sewanti-wanti, sewayah-wayah, sewaktu-waktu itu. Tapi anak ini waktu kita ceritain itu ya pada merah semua, ada yang cewek-cewek itu nangis, ya jangan bilang kayak gitu toh Pak Bu kalau besok mau mati. Nah, kita terangkan lagi, lo kalau di agama itu kita harus tahu loh Kak, bahwa kita harus mengingat diri kita tuh besok pagi tuh mati. Itu anakku waktu remaja itu aku ngomong kayak gitu. Dan itulah yang tak sebut bolak-balik itu ideologi itu. Karena kita bisa menanamkan hal yang sangat filosofis di sehari-hari kita. Dengan cerita-cerita kita itu yang kita selipkan, yang sebenarnya adalah kita bilang sebagai ideologi itu. Yang itu akan membentuk karakter si anak itu, yang akan kita tahu ukuran anakku 3 ini seberapa dia paham atas
apa yang harus dilakukan tentang kebaikan, tentang pilihan benar dan pilihan tidak benar. Itu Sal. Ya. Wah, saya dapat banyak nih Mas Ili dari tips atau bukan tips ya, teknis praktisnya Mas Ili ngebangun intensitas dialog dan memilih konten pembicaraan, bahkan ngomongin konten untuk menuju ke spiritual. Mas Ili dapat karena kebetulan Mas Ili punya pengalaman di situ, dan menurutku iya ya, itu tuh orang tua kayak aku belajar banget di proses Mas Ili ngedampingin ini. Aku sebagai orang tua juga akhirnya sadar nggak semua yang kita anggap benar itu benar ketika kita omongin ke anak, tapi di ranah intelektual tadi Mas Ili. Ketika Mas Ili membangun komunikasi dan menceritakan tentang konten bagaimana rukun, itu tuh iya ya, mestinya aku banyak melakukan hal itu sebagai orang tua untuk ngobrol sama anak-anak. Aku sudah mulai melakukan itu Mas Ili beberapa. Ya, Alhamdulillah ya. Udah. Tinggal konten-konten yang menuju ke kita kan pengen anaknya rukun, tapi gimana cara ngobrolnya, kasusnya seperti apa. Menurutku itu terima kasih banyak Mas Ili, hari ini dapat banyak. Iya, makanya kan yang menarik gini, putramu kan di sini tuh, si Ali. Iya, ada Ali. Nah, Ali bahkan mendengar ini saja, itu tuh dalam imajinasi bayangan itu kan pelan-pelan kan akan menyerap atau terserap dengan lembut kan, bahwa imajinasi bersyukur itu dengan cara mendengarkan, iya ya kalau orang tuaku sewaktu-waktu bisa meninggal, tetapi faktanya kan orang tuanya nggak meninggal, orang tuanya kan Mas Kaisal ini kan sehat Toli, kamu lihat ayahmu kan sehat walafiat. Nah, yang kita ingatkan Toli bahwa kemudian dirimu harus terus bersyukur bahwa sekarang ayah sehat, mama sehat, kakakmu Husin bulan ini sudah bikin manajemen dengan usia kurang dari 17 tahun, dirimu sekarang yang kemarin nge-game terus, ya kan kalau nge-game terus apa salah? Aku bilang gamer aja bisa jadi profesi yang luar biasa hebat. Setuju. Nah sekarang dia mau belajar tentang proses editing video, ya diajarin sama kakaknya Aza, ditemani oleh senior ada Mas Tista. Sebenarnya ini kan kolaborasi yang bagus. Lah anak-anak kita itu sebenarnya bisa dibikinkan kolam intelektualnya. Jadi ada persoalan sangat teknikal, tetapi sebenarnya ketika konten yang kita ngomongin itu filosofis, berarti ada dua hal yang manfaat buat Ali, buat yang muda-muda kayak Azza ini. Ada persoalan teknikal, ada persoalan filosofis, tapi dengan gampang dia menyerap terus setiap hari. Ya kayak kita ngomongkan setiap hari, bahkan Azza ketika pengambilan gambar aja kan banyak diomelin sama Kaisal, sama Omili. Tapi kan itu sebenarnya proses kuratorial, dan itu yang terus kita ingatkan kepada putra-putri kita, dan baik Azza, Ali itu akhirnya ngerti kalau diomelin nggak boleh baper ya, nggak boleh keluar dari ruangan ini, nggak boleh dibawa sampai kapanpun waktunya. Itu kan yang kita ajarkan terus kepada putra-putri kita, dan itu dengan cara praktis loh, Sal. Praktis banget Mas Eli. Ini sampai di episode sebelum-sebelumnya kita nggak pernah bahas ada tim-tim di belakang kita di sebenarnya Mas Ili. Sambil di syuting biar kita buktiin. Ya, jadi tahu ya. Jadi nanti Mas Ili bisa jadi insert buat tim-tim videonya bahwa di belakang ini sambil kerja, tapi tetap jadi konten yang nanti aku kayaknya perlu bahas ini Mas Ili. Nanti ya pembahasannya di konten selanjutnya tentang teknis praktis, lalu menjadi ruang buat anak-anak kita belajar. Tapi konten yang ini saya anggap cukup. Makasih banyak Mas Ili. Sama-sama, terima kasih. Kita ketemu di konten selanjutnya. Makasih teman-teman, masih bareng sama Saling Berguru. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.